Berbicara tentang settingan sahabat Siap, ya. siap. Ini yang sudah nggak asing lagi kita tonton ya. Kata settingan. Siap, Ini siap, sedang siap. viral, yang sedang viral ya, sedang viral melanda. Berbicara tentang settingan, mohon maaf sebenarnya. Siap. Ya. Saya pengen bertanya mengenai dulu pernah dapat isu apa namanya itu apa ya istilahkan mohon maaf amit-amit jabang bayi ya. Naudzubillah min dzalik. Isu mengenai Gus Panjenengan itu selingkuh atau melakukan sesuatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Selamat malam sahabat Gio yang hadir malam hari ini. Semoga kita semua dalam kenal rahmat Allah, nikmat Allah. Yang susah semoga diangkat kesusahannya. Amin. Yang gelisah semoga diangkat kegelisahannya. Amin. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajat dunia bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu agung, tamu mulia, yaitu Gus Nur Syamsun yang kita kenal dengan GNS. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Alhamdulillah. Beliau ahli spiritual juga ya, yang sedang viral. Masya Allah. Alhamdulillah beliau hadir ya, nyambangi kita di Ponpes Thoriqul Jannah. Siap, Pas siap. berketepatan malam Ahad juga, kita pas di rumah, kita pas ada rutinan majelis sholawat. Alhamdulillah kedatangan beliau insya Allah dibarengi turunnya hidayah, Amin, amin. turunnya rahmat, Amin, turunnya amin. mauna dari Allah Amin. Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, kita akan nanya-nanya boleh Gus ya? Siap. Monggo, monggo, monggo. Siap. Gus Nur Syamsun, ini sudah berkeluarga Gus ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah punya putra berapa Gus? Alhamdulillah baru satu, rencana satu lusin. Masya Allah. Beliau ini suka banyol ya, yang membuat kita tertawa. Inilah ciri khas beliau. Alhamdulillah. Tadi sahabat kita sempat di-prank nih sama GNS ini. Siap, Ya. siap, siap, siap. Istri saya sempat deg-degan itu, copot jantungnya itu. Itu gimana ceritanya tadi itu Gus? Mau bikin kejutan kayak gitu. Jadi saya sambut dulu sahabat-sahabat Gio. Jadi dan sahabat-sahabat GNS ya Gus. Saya sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratin mutahramin, para alim ulama, para sesepuh, para guru-guru kula, al ustad wal ustazah, guru kita tercinta Gus Idris. Semoga beliau terus dilimpahkan rahmatnya Allah, Amin ya Rabb. terus diberikan kesehatan lahir maupun batin fid dunya wal akhirah, dan semoga terus dilancarkan segala sesuatu yang ada di dunia maupun sampai akhirat. Amin ya Rabb. Semoga ya nggak bisa ngomong apa-apa, langsung kembali ke tema Gus. Seperti mohon maaf banget ya Gus. Mohon maaf, sengaja banget ya. Niat banget saya Gus, niat banget. Niatnya itu begini Gus. Dari kemarin itu waktu perjalanan saya dan tim GNS untuk menuju Malang, acaranya kan sebetulnya pengobatan Gus. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya sedikit-sedikit lah Gus untuk membantu sesama. Walaupun kalau dihitung-hitung matematika sebetulnya rugi. Akan tetapi kalau dihitung-hitung masalah iman dan takwa kita kepada Allah tidak akan rugi insya Allah Gus. Dan Insya Allah. begini, untuk niat ngeprank tadi ya sahabat-sahabat GNS, sahabat-sahabat Gio, mohon maaf. Beliau saya prank beserta para santri, para keluarganya beliau termasuk Umi ya. Jadi saya sengaja ngeprank itu, saya kerjasama dengan adminnya beliau. Saya kerjasama dengan adminnya beliau dan alhamdulillah setuju. Oke, mohon maaf Gus. Tadi saya juga sempat ngobrol sama abahnya jenengan. Dan alhamdulillah setuju juga dan mendukung. Kan greget wah. Jadi semangat ngeprank. Waktu saya ngeprank sahabat-sahabat, saya ngeprank itu saya pura-pura. Jadi begini, saya pura-pura seperti halnya saya itu tamu. Saya tamu seperti tadi Gus. Itu. Iya, iya. Perasaan jenengan gimana waktu saya prank itu? Perasaan saya itu, wah deg-degan juga ya. Deg-degan juga dari Lamongan ini. Pasien siapa dari Lamongan ini? Iya, saya mengaku dari Lamongan sahabat-sahabat. Saya mengaku dari Lamongan. Seumur-umur belum pernah ini Gus. Belum pernah ada yang ngeprank. Iya, baru Gus Nur yang berani ngeprank ini. Aduh, siap. Berarti di dunia ini yang baru pertama kali ngeprank Gus Idris adalah GNS alias Gus Nur Syamsun, yaitu saya. Jadi semoga dengan adanya prank-prankan ini akan berkelanjutan prank lagi. Nanti saya pengen ngeprank Bang Naf ya. Saya pengen ngeprank Bang Naf. Tunggu saja tanggal mainnya ya. Hati-hati ya. Karena saya dibantu sama Bang Naf ya. Saya dibantu sama Bang Naf untuk ngeprank beliau. Alhamdulillah beliau itu kaget ya. Alhamdulillah kaget, senam-senam jantung dikit lah. Akan tetapi Gus, waktu jenengan saya prank, jenengan cuma diem, iya gini. Mungkin karena karakternya jenengan. Orangnya santai, orangnya
diem, terus santun. Jadi saya melihat apa ya, karakter dari karakter jenengan secara langsung. Ini tidak ada settingan dan ini tidak ada skenario, Gus. Akan tetapi memang sengaja saya setting karena apa? Karena sudah saya rencanakan dari awal supaya Gus Idris itu kaget. Lah kok ternyata semuanya yang ada di sini kaget semua, Gus. Semua kaget. Kaget. Nih. Itu termasuk istri saya. Termasuk istri jenengan. Saya diomel-omelin, saya dibentak-bentak, mantep. Ya, mantep. Nah, saya tadi itu penampilan saya bukan seperti ini. Penampilan saya preman. Nanti bisa dilihat lah di konten-konten atau di setelah besok kita upload, Gus. Tayang ya? Kita Oh, besok paling kita upload kalau nggak lusa. Tunggu saja. Oh ya Gus, berbicara Ya, masalah siap, settingan, siap. mohon maaf ya. Oh, settingan, settingan ini. Berbicara tentang settingan sahabat Siap, ya. siap. Ini yang sudah nggak asing lagi kita tonton ya. Kata settingan. Siap, Ini siap, sedang siap. viral, yang sedang viral ya, sedang viral melanda. Berbicara tentang settingan, mohon maaf sebenarnya. Siap, ya. siap. Settingan ini, isu-isu settingan, andaikan dituduhkan ke jenengan, Ya. Gus, itu bagaimana cara menyikapinya, Gus? Kalau saya sih santai saja, Gus. Santuy ya, Santuy gitu, santuy. Santuy, los orang rewel pokoknya, los dol. Ajib, Nah, ajib. jadi begini, Gus. Untuk apa namanya cara menanggulangi atau cara penyikapan saya apabila ada statement dari luar kandang mengenai kalimat settingan-settingan. Kalau saya begini, saya mengambil hikmah di balik segala sesuatu yang nampak di depan mata kita. Betul. Karena semua itu tergantung diri kita. Suka ditonton, nggak suka, silakan nggak usah ditonton, gitu. Kalau misalkan ya Gus, saya tidak suka Gus, ya mohon maaf kalau saya tidak suka dengan Gus, yang artinya ngapain saya masih nonton? Ngapain saya masih Lucu nonton? ya. Kalau saya nggak suka, ya udah nggak usah ditonton. Gitu aja kok repot, kata Bagus Dur. Gitu aja kok repot. Iya, betul. Terus gini, kalau misalkan masih menonton tayangan-tayangannya sesuatu yang dianggap berasumsi atau yang terindikasi settingan, kok masih ditonton? Yang artinya orang tersebut adalah orang pertama kali di dunia yang bodoh. Menurut saya, mohon maaf Gus, saya itu orangnya Iya, iya. keras. Nggak apa-apa, Saya keras. karakternya, Masya Allah, Tapi bukan ya. garis keras, ya. Otaknya yang keras itu. Jadi begini Gus, settingan mau tidak settingan, bodoh amat. Bodoh amat, amat aja sekarang pintar Gus. Kenapa? Karena amat sekarang sudah sarjana Gus. Sudah sarjana amat, santri saya. Jadi begini sahabat-sahabat, kalaupun dianggap settingan, di dunia ini tidak ada yang lepas dari hal settingan. Karena menurut saya bukan menggurui Gus, mohon maaf. Cuman ini kan saya menjawab. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini selagi kita bernafas, itu pasti akan disetting. Artinya apa sih settingan itu? Settingan itu adalah sesuatu yang direncanakan. Betul nggak Gus? Setuju nggak? Betul sekali, Setuju? sekali. Setuju. Iya. Kalau setuju, saya lebih setuju lagi dengan statement saya. Mbahnya setuju, ya. Jadi sesuatu settingan itu adalah yang direncanakan. Kalau orang hidup di dunia tanpa rencana, yang artinya adalah kematian. Kalau tidak mau disetting, maka matilah saja sono. Wahai orang-orang yang mengatakan settingan, mati sono, mati, gantung. Nggak bisa gantung, tak kasih racun tuh. Jadi untuk hidup di dunia itu pasti settingan. Kenapa? Kalau kita hidup tidak settingan, kita tidak akan bisa makan. Kita tidak akan bisa hidup. Karena hidup ini butuh perencanaan supaya kita bisa mencapai titik kesuksesan, titik kenyamanan, titik kesejahteraan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemerdekaan lahir maupun batin kalau kita tidak men-setting. Betul. Mau negara, ibaratkan negara mau merdeka itu harus disetting dulu formasinya. Seperti itu Gus. Iya, Itu. betul. Jadi gitu sahabat, kata beliau semua nggak lepas dari settingan. Ya. Masuk negara juga, kemerdekaan negara juga disetting Ya. semuanya. Terus yang aneh sekarang ini Gus, Ya. satu lagi. Mereka bilang settingan, nyinyir dan lain-lain, tapi nonton terus ini Gus. Berarti suka dong. Ya itulah penyakit hati. Penggemar berarti. Iya, penggemar gelap itu Gus. Penggemar gelap. gelap, Masya Dan Allah. disitulah yang saya katakan, terima kasih sahabat-sahabat yang suka mengatakan settingan. Terima kasih. Justru semakin sering kalian itu nonton, terima kasih duit saya makin banyak. Tambah banyak. Iya. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa Ya. kedatangan beliau sambung silaturahim sahabat. Memang harus ini contoh uswah ya. Ya, siap. Contoh sama praktisi itu harus nyambung silaturahim. Cuman terkadang mohon maaf tidak menyinggung siapa-siapa Siap. ini Gus. Terkadang itu untuk menjalin silaturahim ini kadang gengsi ini Gus. Terkadang. Ya. Tapi bukan dengan panjenengan Masya Allah orangnya lucu ya. Nyenengkan ke hati ya. Melihat wajah beliau nggak bisa tidur nanti. Masya Allah. Jadi begini Gus, kenapa orang itu terkadang bukan masalah sesama praktisi harus saling silaturahim. Kalau menurut saya begini, sesama umat manusia lah.
bukan cuma sesama umat muslim, akan Betul, tetapi sesama umat manusia. Karena kita semua adalah ciptaan Allah, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Yang artinya kita harus gotong royong, kita harus saling membantu, membahu. Itu Gus. Jadi kalau ada orang yang gengsi atau misalkan jaim lah, jaim untuk bersilaturahim, wah saya subscribe-nya udah banyak kok, wah saya udah terkenal kok, wah saya duit saya yang banyak kok, saya yang paling gagah. Nah, misalkan dadanya begini Gus, misalkan ya Gus. Maka saya mengatakan orang tersebut tidak mencerminkan kesatria, tidak mencerminkan kesatria karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada setiap insan, bukan setiap umat muslim saja, setiap insan itu untuk terus menyambung tali silaturahim. Karena tali silaturahim kalau terus kita sambung, maka di situ satu manfaatnya kita bisa menambah rizki, terus mengurangi penyakit, tolak bala, dan mengawetkan usia atau panjang usia atau umur lah gitu Gus. Semoga dengan adanya silaturahim saya akan jenengan sowan ke sini, semoga awal dari sebuah keberkahan, kemanfaatan di dunia dan akhiratnya, dan semoga tali silaturahim ini tidak cuma di sini Gus, tidak cuma di sini. Semoga kita semua bisa sambung dan bisa berkumpul di sampingnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak, masya Allah ya. Sekarang begini Gus, saya mau bertanya, masa Gus Nyat bertanya terus ya? Iya silakan Gus. Saya masa ngecaprak baik ya sahabat-sahabat. Harusnya nanti giliran Gus Idris yang ngecaprak. Iya. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan Gus, mengenai saya kan pernah melihat, saya juga fan-nya Gus Idris. Jadi saya pengen bertanya mengenai dulu pernah dapat isu apa namanya itu apa ya istilahkan, mohon maaf amit-amit jabang bayi ya. Naudzubillah min dzalik. Isu mengenai Gus panjenengan itu selingkuh atau melakukan sesuatu yang di luar dari syariat. Itu gimana sih Gus itu Gus? Misalkan apa ya nih? Apa ya itu? Kalau boleh tahu. Kayak yang di hotel-hotel itu Gus. Oh ada hotel-hotel perselingkuhan. Ya, ini. perselingkuhan ceritanya. Nah, selingkuh itu indah. Itu isu yang diamati GNS ya. Rumput tetangga lebih hijau ini ya. Siap. Itu gimana? Ya begini Gus, Ya. kalau saya sih santai-santuy aja ya. Berjuta kata pun kita ingin membenarkan diri, pembelaan diri, Ya. namanya orang hasad itu tidak ada obatnya, ilal ma' wal kafan, kecuali banyu, air sama kain kafan. Siap. Masuk Pak Eko. Jadi begitu kita mau menjelaskan bagaimanapun seperti ceritanya Luqman Hakim Ya. ya. Mungkin tahulah sahabat-sahabat ceritanya Luqman Hakim ketika anak bersama ayah, Ya. ayahnya naik keledai, Siap. naik kuda, anaknya yang nuntun. Salah. Ini kenapa ini kok nggak boleh lah, ini sul azab. Begitu juga kebalikannya. Sekarang anak yang naik kuda disalahkan juga. Siap. Nggak ada benernya. Semua berjalan pun juga disalahkan. Kenapa kudanya nggak ada yang naikin? Begitu juga orang yang berdakwah, orang yang mengajak kebaikan, ya, yang dulunya nggak suka sholawat setelah melihat channel GNS jadi hobi bersolawat. Channelnya Gus ya. Idris juga. Ya semuanya timbang lah. Gus. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siap. Jadi kalau saya sih santai-santai aja. Kita mau klarifikasi bagaimanapun di media A, B, C, D, Percuma. mereka tetap aja percuma. Tetap aja marah nyinyir. Saya juga sempat berpikir seperti itu Gus. Kalau ada orang yang misalkan nih menilai kita sesuatu yang negatif itu ya. Kalau asumsi mereka di otak mereka, di hati, di benak hati mereka itu sudah mengimani sesuatu yang sebenarnya tidak benar, kalaupun kita itu meluruskan, mereka tidak akan percaya. Tidak akan Iya, percaya. karena apa? Sudah kekeh, Sudah sudah mengimani sesuatu yang ada di pikiran mereka. Mau kita bongkar-bongkar kepalanya dibelah sekalipun, ya isinya juga kayak gitu. Gitu. Begitu juga orang yang mencintai kita, Ya. ya walaupun kita menceritakan kebaikan diri kita, mereka tetap akan mencintai kita, nggak akan berubah cinta sama diri kita, kan gitu. Siap. Maupun mendengarkan berita sumbang-sumbang tentang siapapun, Siap. tentang kita, mereka juga akan berubah, tidak akan berubah cinta. Siap, Jadi intinya santai saja Gus, tetap jalannya yang baik-baik aja. Siap. Hidup ini ada dua cuma. Ya, siap. ada dua Gus. Jadi yang pertama kita fokus menebarkan kebaikan saja, atau kita fokus nyinyir. Cuma ada dua. Kalau kita amati channel itu, Siap, yang banyak siap. manfaatnya atau yang banyak nyinyir, kritik aja. Itu aja. Tinggal kita pilih yang mana suka-suka mana. Yang kita ambil intifa manfaatnya gitu aja, simpel. Dan sebelum saya praktisi yang grebek-grebek dukun lah Gus, kan lagi viral kan grebek-grebek Iya, dukun. betul. Itu yang silaturahim ke sini selain saya siapa Gus? Apa itu? Untuk Praktisinya atau dukunnya? praktisinya. Ya ada praktisi yang Yang silaturahim ke sini. Kontennya Cuma ini mohon maaf, yang kontennya yang YouTuber tapi kontennya itu yang grebek dukun. belum ada. Belum ada. Cuma GNS saja. Oke, siap.
Jadi saya semangat, saya orang pertama yang Masya Allah, yang luar pengen biasa. memeluk beliau dan Allahu semoga Akbar. pelukan ini menjadi pelukan hangat karena beliau gemuk Amin. ya. Jadi nggak butuh selimut. Ya Rob, lucu juga ya Alhamdulillah. beliau, Masya Kalau nggak Allah. lucu ya stres Gus, karena banyak yang nyinyirin gitu. Jadi kita bikin yang lucu-lucu sajalah, parodi lah Ya, Gus, ya. parodi. Udah. Mantap, Nah, mantap. Insya Allah. biarin bodo Terima amat kasih Gus, banyak. bodo amat. Lempeng-lempeng saja, semangat Gus. Semangat. Jadi komandokan diri kita sendiri, jenengan beserta teman-teman tim Geo, tim GNS. Mari kita semangat. Eh, apapun yang menjadi asumsi mereka, biarkan, bodoh amat. Kalau dianggap begini Gus, kalau misalkan dianggap itu pembodohan publik atau pembodohan masyarakat, sekarang begini. Kalau saya ini Gus, saya berpikir pembodohannya di mana? Betul juga. Itu konten-konten punya sampean kan? Sampean bikin konten itu disuruh orang enggak? Kan enggak. Nah, itu pulsa-pulsa sampean. Kamera-kamera sampean. YouTube saya. sampean. Nah, kalau pembodohan yang dibodohin siapa? Kalaupun masyarakat yang seperti apa? Yang masyarakat yang di mana? Kan masyarakat banyak. Ada yang pikirannya positif, ada yang pikirannya negatif. Jadi masyarakat yang seperti apa ini? Nah, jadi lempeng-lempeng saja Gus. Apapun lakukan, nggak apa-apa. Yang penting untuk sesuatu yang baik dan tujuannya baik dengan cara yang baik. Yang penting tidak merugikan orang. Kalau dikatakan merugikan masyarakat, ruginya di mana? Kalau mereka menganggap misalkan rugi dong, kota saya buang-buang paketan, buang-buang pulsa dan lain-lainnya. Salah siapa nonton? Tuh, salah siapa nonton? Kan gitu. Menjual agama katanya Gus. Oh, menjual agama. Menjual agama. Emang agama bisa dibeli? Nah, makanya itu. Terus jualannya di mana? Lapaknya di mana? Itu. Ya ini yang rame kan gitu lah, mengatasnamakan agama pakai Ya. tameng kan gitu kan yang viral-viral sekarang, menjual agama, ini nggak boleh, melanggar syariat. Emang situ MUI. Kalau dikatakan menjual agama begini Gus, saya bisa sedikit memberikan pemahaman untuk masyarakat Indonesia, wabil khusus untuk sahabat-sahabat setia GNS maupun sahabat-sahabat setia Gio. Mari kita berpikir secara rasional, berpikir secara logis. Kalau menjual agama apa yang dijual? Mereknya agama apa? Terus lapaknya di mana? Warungnya di mana? Siapa yang jualan? Siapa yang beli? Nah, kalau kalian merasa tidak membeli ya sudah, berarti kami tidak merasa menjual. Itu. Iya, betul. Masya Allah, mantap Kalau jawabannya. kalian merasa membeli, berarti kalian juga sama-sama seperti kita. Itu kan begitu. Itu. Kalau menjual agama yang artinya ada pembeli dan ada penjual. Seperti itu. Terus apa yang mau dijual? Apa yang mau dijual? Kalaupun misalkan akidah yang dijual, akidah yang seperti apa? Akidah yang seperti apa yang dijual? Nah, ini harus diluruskan pemikiran pemikiran masyarakat. Kalaupun misalkan nih Gus, mohon maaf. Kita melakukan sesuatu tayangan-tayangan di YouTube. Tapi jangan, mohon maaf, Gus Idris jangan pernah kendor. Terus semangat ya, terus semangat, jangan pernah kendor gara-gara nyinyiran seseorang, 2 orang, 3 orang. Anggaplah itu keledai-keledai. Anggaplah keledai-keledai, domba ya, domba yang lepas dari ikatannya. Anggaplah begitu. Jadi sahabat-sahabat, kalau katakanlah seperti pertanyaan Gus Idris, menjual agama, menurut saya apa ya? Nggak pas ya Gus, nggak Iya, pas. iya. Jadi lebih pasnya itu terserah ke para netizen, sahabat-sahabat Gio, sahabat-sahabat GNS, bagaimana cara menyangkapinya. Kalau sesuatu yang positif, ambil hikmahnya. Kalau sesuatu itu dianggap negatif, nggak usah ditonton. Mengenai jual agama, jual ini, jual itu, siapa yang menjual? Siapa yang menjual? Terus siapa yang membeli? Kalau masyarakat tidak merasa membeli, nggak usah mengatakan ini itu. Ketiwasan ngotorin pikiran dan hati. Lebih baik banyak istighfar, karena kita alhamdulillah kalau dikatakan ini itu kami juga alhamdulillah kita kan beristighfar terus. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu kalau mereka itu banyak istighfar atau enggak. Yang penting kita mengajak untuk bersolawat, karena Allah saja bersolawat, para malaikat juga bersolawat. Iya, Masya Allah. Yang intinya terus bersolawat, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu Gus. Masya Allah, luar biasa sahabat ya. Ya terus saja. Ya. Terus saja mengajak masyarakat untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Siap. Untuk tidak takut dengan hal-hal gaib seperti santet, Siap. telo ya. Beliau ini juga luar biasa sahabat, saya promosikan ya. Siap. Jangan lupa subscribe. Beliau ini juga pemburu dukun. Ya, luar biasa, berapa belasan dukun dibantai oleh beliau. Masya Allah. Saya juga nyimak Gus. Kadang Waduh. lihat, Masya Allah. Tapi ketawa Luar nggak Gus? biasa. Gimana? Ketawa nggak?
Kan saya Ya ketawa-ketawa. Apalagi yang apa Gus GNS itu apa ngambil uang di ember itu. Siap. Saya ketawa-ketawa Boys, saja. Masya Allah. mantap. Mantap Ajib. Ya intinya itu sahabat, terus intinya kita terus saja jalan. Mau bagaimanapun rintangan yang kita hadapi. Ya pastilah orang berdakwah pasti terkadang ada kalanya sakit hati, terkadang harus meneteskan air mata, difitnah, dicaci maki, diintimidasi, diteror, bahkan mau dibunuh, diusir dari kampung halamannya. Itu pastilah. Karena itu sudah sunatullah. Jadi begitu. Siap. Ya satu lagi Gus, ya perjalanan Gus GNS ke sini ya. Tadi gimana di Malang? Seneng nggak masuk ke Malang? Alhamdulillah seneng, tapi saya butuh selimut tebel. Makanya Dingin ya? dinginnya minta ampun. Makanya saya tadi itu cepat-cepat pengen meluk jenengan karena jenengan tuh anget ya. Luar biasa. Dan alhamdulillah Gus, mengenai ujian atau apa, saya itu kan aslinya kelahiran dari Demak. Jawa Tengah, dan Padepokan awal saya bangun itu di Demak. Terus karena mertua itu minta untuk domisili di Ngawi, akhirnya saya pindah ke Ngawi, dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah diberikan kelancaran sedikit banyaknya untuk pembangunannya. Amin. Dan itu saya tidak lepas dari fitnah-fitnah Gus. Saya tidak lepas dari fitnah-fitnah. Ya banyaklah. Tuh, saya difitnah punya pesugihan lah, ini itulah. Aduh, nggak apa-apa. Itu Ya itu namanya sunatullah. iya. Ya. Sunatullah. Jadi orang yang berbuat baik pastilah itu pasti aja. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah Allah khairul makirin. Jadi tetap aja jalan aja Gus ya. Kita santai aja, Masya Allah. Kita juga ngamati Gus channelnya jenengan. Ketika gerbek dukun, Masya Allah. Enak, beliau dikawal polisi sahabat. Kalau saya gak ada ngawal ini. Saya pernah lihat kontennya jenengan. Itu ketika jenengan tarung ya, tempur dengan dukun, ada polisinya. Ya, ada yang backup. Siap. Mantap ini. Kalau saya gak ada yang backup. Besok, Masya Allah. besok akan di backup sama para 1000 malaikat Gus. Amin ya Rob. Amin. Jadi terima kasih banyak kehadirannya di gubuk kami ya. Semoga Gus Nur Samsun dipanjangkan Amin. disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan istiqomah, Amin. terus berjuang ya. Jadi welcome semua yang silaturahim di sini sahabat. Katanya wah Gus It di sini nggak mau menjamu orang, nggak mau menerima tamu, ndak, itu bohong. Siapapun boleh 24 jam di sini ya. Termasuk beliau ini, Masya Allah, saya bahagia sekali, anugerah ini kedatangan tamu seperti beliau ini, Masya Allah. Ya baik sahabat, ini adalah pertama kali kita bikin studio podcast di sini, dan beliau salah satunya orang yang pertama kali ya, narasumber pertama kali yang podcast di studio kami. Dan kami berharap insya Allah ke depan banyak narasumber-narasumber, para ahli spiritual juga, atau kiai atau ulama ustadz ya, yang untuk dakwah di studio kami. Dan juga beliau satu-satunya ya praktisi yang ngeprank saya. Ini tidak akan terlupakan sejarah. Ya, kita Gio dan GNS ini adalah sejarah yang nggak bisa dilupakan ini. Masya Allah, sangat berkesan. Insya Allah nanti kami akan silaturahim di padepokannya beliau di Ngawi ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Siap, ditunggu. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Nanti beliau akan ngisi ceramah ya, mauidhah hasanah, nasihat-nasihat kepada Majelis Thoriqul Jannah, Jamaah Thoriqul Jannah. Jadi kedatangan beliau malam hari ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kami. Kebahagiaan yang luar biasa bagi kami ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dari kami berdua. Kedatangan beliau juga ini silaturahim ya. Jadi intinya sesama praktisi, sesama misalkan sama ulama, sesama bakul tempe, selama kiai, sesama orang yang jualan, itu rata-ratanya gift-nya itu di sini. Gift-nya itu. Biasanya orang praktisi mau berkunjung kepada orang yang jualan misalkan gitu. Tapi praktisi sama praktisi nggak mau, ulama sama ulama juga nggak mau. Karena gengsi. Terkadang seperti itu, gengsi. Ya mudah-mudahan beliau ini buat contoh, sahabat ya. Amin. Dalam beliau ini tawadhu, beliau juga membuat kita tertawa, senang, bahagia, nyaman. Masya Allah, orangnya luar biasa. Ngefans saya sama beliau ya. Masya Allah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf lahir batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.